Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung di Mezbah Doa pada pagi hari ini. Luar biasa, berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan melimpah di dalam hidup kita. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga sedang online dan dimanapun saat ini saudara sedang berada, juga berkat rahmat kemurahan Allah senantiasa dicurahkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Allah kita. Haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang menyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, Amen. kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Amen. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkan setiap kami. Amen. Hingga kami berkenan untuk masuk ke dalam hadirat. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Buat segala kebaikan. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Melimpah. Ini ucapan syukur kami bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami. Ucapan syukur Di hadapan-Mu di Yesus. hadapan-Mu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Kami ada saat ini ya Bapa. Amin. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami mau katakan bersama, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin.
kasih ya Bapakku. Kau bawa kami masuk hadirat-Mu. Kau nyatakan segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang teramat Amen. baik dalam hidup kami. Amin. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Amin Tuhan. kami ada sampai saat ini. Amin. Oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, Amin Tuhan. Terima kasih. janji-Mu sungguh terjadi atas kami. Amin. Amin. Janji-Mu Engkau genapi atas Amin. keluarga kami. Amin. Janji-Mu Engkau genapi atas gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh hebat. Engkau luar biasa. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh hebat. Kau sungguh dahsyat. Kau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. Dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu. Dengan segenap kekuatan kami muliakan-Mu Yesus. Terima kasih Alabaya Syakarabaya Rabaya 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 Kurabaya Shalabaya Rabaya 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 Se Kinaya Rabaya Shalata Karabaya Rabaya 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 Sharabaya Ramahaya Rabaya 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 Se Kiyo Rabaya Raya Ramo Irabaya Sharabaya Raya Rabaya Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin, amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau
terjadi bagiku. Sekali lagi kami mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu, kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, sampai selamanya Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Lebih lagi kami deklarasikan, ku sembah yes Kau Tuhan. Kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu. Sampai selamanya Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yesus, Kau ku sembah Tuhan. Ku mengangkat wajahku,
terjadi di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku
terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, saudara. Agungkan, pujilah, muliakan namanya. Karena Dia hebat, Dia ajaib, Dia mulia, Dia perkasa, Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Mari saudara sembah saudara. Hadiratnya kita rasakan sungguh nyata, sungguh ajaib bagi setiap kita. Rasakan, saya percaya dimanapun pada saat ini saudara sedang berada, dilawan oleh apinya, oleh anugerahnya, oleh kemurahannya, oleh pengurapannya yang memberikan kelepasan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kelegaan. Pandang Yesus, saudara, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Selalu ada kemenangan, selalu ada kelepasan di masa-masa kesesakan. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan menyertai untuk memberikan kemenangan. Tuhan menyertai, Tuhan ambil alih di dalam hidupmu supaya ada kelegaan, ada pertolongan. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Kami rasakan saat ini Tuhan, hadirat-Mu terlalu kuat ada di tempat ini. Dimanapun kami sedang berada saat ini, karena kuasa Tuhan tanpa batas. Dimanapun dan bagaimanapun Tuhan, situasi, kondisi, keadaan kami, kuasa-Mu sungguh nyata, kuasa-Mu sungguh ajaib. Sudah Kau perlihatkan bagi setiap kami. Dan hari ini kami sudah terima, hari ini kami mendapatkan, hari ini kami merasakan Tuhan, sungguh mujizat-Mu yang tidak masuk akal sudah terjadi bagi setiap kami. Yang sakit sudah dijamah, disembuhkan, yang terikat saat ini sudah dipulihkan, dilepaskan, diberikan kemerdekaan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada hari ini Engkau akan menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau akan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami, sehingga kami menjadi umat-umat Allah yang selalu berkemenangan di masa-masa kesesakan, di masa-masa kegelapan dan kekelaman. Tetapi kami boleh tampil beda. Bahkan kami boleh bangkit untuk menjadi saksi daripada Kristus. Karena terang Tuhan sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atas setiap kami. Kemenangan, kemenangan, kemenangan yang besar sudah terjadi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semua. Hari-hari ini adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa. Karena Roh Kudus bekerja secara dahsyat, ya, secara hebat, secara ajaib. Tuhan nyatakan makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa saudara. Yaitu pertolongannya, anugerahnya, kemurahannya, mujizatnya sungguh-sungguh dahsyat. Haleluya. Hari ini Tuhan mau setiap kita bisa merasakan, setiap kita bisa mendapatkannya. Anugerah, hidup di dalam anugerah saudara, luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi rema firman Tuhan dengan judul, saudara catat dengan baik, yaitu hidup di dalam anugerah. Apa saudara? Hidup di dalam anugerah akan membuat kita berkemenangan.
Jadi kita bisa menjadi pemenang-pemenang bukan oleh gagah kekuatan kita, tetapi oleh anugerah daripada Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup saudara. Sehingga baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik penguasa-penguasa saudara, yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Luar biasa. Katakan saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena saudara dan saya adalah umat pemenang yang selalu berkemenangan. Meski dalam masa kesesakan, tekanan, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Pemenang, lebih dari pemenang. Luar biasa. Ayo saudara catat dengan baik poin yang pertama. Segala sesuatu diawali dari Tuhan. Sudah menyediakan anugerah yang melimpah bagi kita. Menyediakan apa saudara? Anugerah, kemurahan, grace secara melimpah. Ini yang harus disadari bagi setiap kita. Tanpa anugerahnya tidak ada kemenangan. Tanpa anugerahnya tidak ada keselamatan. Tanpa anugerahnya tidak ada kehidupan. Saudara, tanpa anugerahnya tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Jadi diawali dengan kemurahan. Semua karena kemurahan. Hidup kita karena kemurahan, anugerah daripada Tuhan. Kita akan baca, saudara persiapkan dengan baik. Efesus pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, di dalam Kristus Yesus, semua tertuju kepada Kristus Yesus. Ia yang telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tuhan sudah membangkitkan bagi setiap kita. Dia bangkit dari kematian. Sehingga Yesus sanggup membangkitkan bagi setiap kita. Ada kekuatan, ada kuasa kebangkitan bagi setiap kita saudara. Bahkan kita sudah diberikan satu tempat. Sudah disediakan di surga. Karena grace, karena anugerah, karena Yesus Kristus. Bukan amal ibadah kita, perbuatan baik kita. Tetapi diawali semua karena anugerahnya. Setelah itu harus di follow up. Hidup kita harus dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan. Supaya pada masa yang akan datang. Ia akan menunjukkan kepada kita. Sudah perhatikan beberapa kalimat ini. Kekayaan. Kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Hari ini saudara harus tahu. Gereja Tuhan harus tahu. Kemurahan Allah bukan serba pas-pasan. Tetapi kemurahan Allah, anugerahnya melimpah, 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 melimpah. Kekayaan kasih karunia Allah melimpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini saya ajak setiap saudara sadari bahwasanya anugerah yang sudah Tuhan berikan, siapkan, sediakan dalam hidup kita adalah berlimpah-limpah. Saudara, setiap kita akan banjir dengan kemurahan. Setiap kita ada ledakan anugerah yang luar biasa. Ayat 8. Sebab oleh karena kasih karunia, sudah perhatikan, baik grace semua hanya karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Kita terima dengan percaya. Dan itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah luar biasa. Hari ini kita terima grace, anugerahnya yang berlimpah-limpah. Yang membuat kita bangkit. Yang membuat kita hidup. Yang membuat kita berkemenangan. Haleluya. Saudara, saya juga akan sedikit ceritakan bagaimana kisah di mana Yesus membuat mujizat, memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Artinya belum disebutkan, belum terhitung wanitanya, belum terhitung anak-anaknya. Jadi kalau dijumlah kurang lebih 15.000 sampai 20.000 saudara. Tetapi kita bisa lihat bagaimana mereka makan, dikenyangkan, semuanya kenyang. Bahkan ada kelebihan 12 bakul.
Saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa anugerahnya itu senantiasa melimpah banjir dengan anugerah. Itu yang diberikan, yang disediakan Allah bagi setiap kita, saudara. Kasihnya melimpah. Rasakan, alami saat ini. Kasih Tuhan yang melimpah. Di mana sampai ke langit angkasa raya, saudara, tidak ada batasnya. Kalau saudara lihat angkasa raya ini, kita sedang diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang melimpah tidak ada batasnya. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saya ajak bagi setiap saudara yang belum ada kepastian tentang keselamatan, kehidupan kekal di dalam diri saudara. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena kasihnya melimpah, tidak terukur, tidak terbatas, saudara. Kesabaran Tuhan juga melimpah. Dikatakan seluas samudra tidak bertepi. Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Dulu Tuhan setia, sekarang tetap setia. Selama-lamanya Tuhan kita tetap setia. Ini satu gambaran kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita, saudara. Kuasanya melimpah. Saudara jangan takut dengan apapun dan bagaimanapun. Karena kuasa Tuhan berlimpah-limpah. Yang bisa memberikan saudara dan saya kemenangan, saudara. Sehingga dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut. Harus tunduk segala yang ada di langit, di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Harus tunduk karena kuasa Yesus tanpa batas, saudara. Hikmatnya melimpah, kebijaksanaannya tidak terhingga, tidak tertakar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala hikmat. Mujizat dan anugerahnya sangat melimpah. Hari ini saudara, tangkap dengan iman. Pengertian pengenalan kita akan Yesus kita. Dahsyat sumber kasih karunia melimpah. Semua anugerahnya berkelimpahan diberikan, disediakan bagi setiap kita. Haleluya. Kita akan baca ayatnya lagi, saudara. Supaya kita mantap bahwa hidup kita berkemenangan. Bisa berkemenangan. Lebih daripada pemenang. Karena hidup kita ada dalam anugerahnya. Kita baca, saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sudah perhatikan kalimat ini. Mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menunjukkan apa? Yesus katakan cukup kasih karuniaku. Artinya apa, saudara? Kasih karunia itu berkelimpahan. Sehingga itu cukup mengcover segala aspek kehidupan kita. Sehingga hari ini Tuhan bisa mengatakan cukup kasih karuniaku. Karena apa, saudara? Berkelimpahan untuk bisa mengcover kehidupan kita. Bisa menjawab setiap permasalahan kita. Kasih karunianya, saudara, cukup untuk melimpahi di dalam hidup kita. Menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Menutup segala keterbatasan dan kelemahan kita, saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup. Ada kata sanggup, saya senang sekali. Kata sanggup, Allah kita sanggup bisa, saudara. Oleh sebab itu bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan kerjakan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Allah sanggup, ada kesanggupan. Ada kekuatan daripada Allah. Melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Ini kuncinya, saudara. Segala kasih karunia dilimpahkan. Sehingga itu cukup membuat kita berkemenangan di dalam Kristus. Luar biasa. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Karena kasih karunia berkelimpahan. Sehingga itu cukup membuat saudara dan saya ada di dalam kecukupan. Segala sesuatu malah berkelebihan. Di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, hari ini saya ingin katakan kepada saudara. Apapun kelemahan saudara, Allah lebih dari cukup.
Kasih karunia-Nya cukup untuk mengcover segala kelemahanmu. Kasih karunia-Nya cukup bahkan lebih untuk kesehatanmu. Kasih karunia Tuhan lebih untuk pernikahanmu yang sekarang sedang goncang. Kasih karunia Allah melimpah di dalam keluargamu. Kasih karunia Tuhan melimpah di dalam pekerjaanmu. Kasih karunia Tuhan berkelimpahan bagi masa depanmu. Karena memang sungguh ada masa depan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Ayo saudara, hari ini tumbuhkan iman, pengharapan kita lebih kepada Tuhan kita yang memberikan kemenangan. Karena hidup saudara dan saya ada di dalam kasih karunia. Semua oleh anugerahnya. By grace. Itu yang membuat kita berkecukupan. By grace itu yang membuat kita sembuh dari sakit penyakit kita. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya, saudara, karena anugerahnya sehingga kita diselamatkan. Luar biasa. Bahkan hidup di dalam berkelebihan. Saudara, kita akan belajar lagi poin yang kedua. Hidup dalam anugerah membuat kita menjadi seseorang yang tidak terkalahkan. Meskipun masa aniaya tetap berkemenangan. Meskipun sedang ada dalam penderitaan tetap berkemenangan. Meskipun saat ini kita sedang ada di dalam problem, masalah, konflik, tetap ada di dalam kemenangan. Pedang, maut, penderitaan, hidup maupun apapun saudara, penguasa-penguasa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Bahkan kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, saya ingin mengajak kembali untuk membaca Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Saudara perhatikan, semua yang ada di bumi ini saudara, namanya kemenangan di dalam perlombaan. Tidak senantiasa mereka yang tercepat. Jadi artinya tidak ada jaminan. Orang yang kuat, yang cepat, tercepat sekalipun belum tentu bisa mengalami kemenangan. Artinya semuanya anugerah Tuhan, saudara. Semua kembali lagi karena anugerahnya, kemenangan bisa kita dapatkan. Saya akan lanjutkan lagi. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Jadi kalau kita kuat merasa diri kuat, tidak ada jaminan untuk membuat saudara bisa unggul dan menjadi sang juara. Hanya oleh anugerah yang membuat kita bisa unggul. Hanya karena anugerah yang bisa membuat saudara dan saya berkemenangan. Luar biasa ya saudara firman Tuhan. Terus dikatakan lagi, juga roti bukan untuk yang berhikmat atau orang bijaksana. Tidak selalu mendapatkan mata pencarian. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Tidak ada jaminan, orang yang pintar, orang yang cerdas. Mengalami keberhasilan. Mendapatkan kekayaan. Tidak ada yang bisa menjamin di atas muka bumi ini. Tetapi hidup oleh anugerah yang bisa menjamin hidup kita selalu berkemenangan. Haleluya. Hidup di dalam anugerahnya yang bisa menggaransi hidup saudara dan saya. Ada di dalam keluputan. Di dalam keselamatan. Mengalami keberhasilan. Dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Luar biasa saudara. Rahasia. Sebuah kemenangan yang sejati. Bukan terletak dari otak, kepintaran, kecerdasan kita. Rahasia kemenangan yang sejati bukan terletak dari kekuatan fisik kita saudara. Tetapi semua by grace saudara. Tapi harus diupayakan. Kekuatan kita tanpa diberkati Tuhan kosong. Tetapi ketika kita berjuang, sungguh-sungguh rajin, tekun, kerja sungguh plus diberkati Tuhan. Itulah rahasia kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Sudah lihat, Mesir adalah lawan yang jauh lebih kuat ketika itu. Yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi karena anugerah
Tuhan. Israel lebih kuat. Tidak tertandingi. Kemenangan ada di pihak Israel, saudara. Goliat ketika itu adalah lawan yang jauh lebih kuat. Sehingga Saul, tentaranya, saudara, semua lari ketakutan mencari tempat persembunyian. Tetapi by grace, oleh anugerah, hidup di dalam anugerah, Daud lebih perkasa. Daud berkemenangan. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi satu kali lemparan batu kecil, Goliat langsung KO, saudara. Ya, grace, anugerah yang membuat Daud berkemenangan. Memiliki kekuatan yang double porsi, saudara. Luar biasa. Rasul-rasul dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? By grace. Semua hanya karena anugerahnya. Saya katakan hari ini bukan berarti kita males-malesan, saudara ya. Tidak usah kerja, tidak usah berjuang, semua hanya anugerah, salah. Prioritas kita harus sadar bahwa semua berasal dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan, semuanya karena Tuhan, saudara. Kita harus tahu itu dulu, ya. Jadi yang pertama kali prioritas di dalam hidup kita mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu dulu yang pertama utama, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Barulah kita harus kerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena semua diawali dari anugerah yang akan membawa kita kepada kemenangan berkat yang luar biasa. Ada amin, saudara? Sekarang poin yang ketiga. Bagaimana supaya saudara dan saya hidup di dalam anugerah. Diambil alih oleh anugerah daripada Kristus. Caranya bagaimana? Langkah kita seperti apa? Gampang, saudara. Pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah sumber anugerah. Percaya kepada Yesus. Undang Yesus masuk di dalam hidupmu. Maka hidup kita ada penuh di cover oleh anugerahnya, saudara. Dan setelah itu serahkan hidupmu. Dipakai oleh Tuhan. Melayani Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Yang menjadi sumber anugerah di dalam hidup kita. Ayo kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 13 sampai ayat 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah, berikan dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dulunya kita mati. Tetapi sekarang hidup, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Karena pengorbanan Yesus, karena salib Kristus. Melepaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari hukuman. Salib Kristus, anugerah. Itu puncak anugerah daripada Allah bagi setiap orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikan putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara kuncinya. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia, grace. Hidup penuh kasih karunia. Ayo saya ajak. Dimanapun saat ini saudara berada. Apapun masalah-masalah yang ada dan menekan di dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa hidupmu ada di dalam anugerah. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan setelah itu serahkan hidupmu total. Secara total kepada Tuhan. Supaya dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Menjadi senjata-senjata kebenaran daripada Allah. Dibangkitkan di akhir zaman ini. Menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, saudara. Ayo undang Yesus masuk di dalam hidupmu. Memimpin hidupmu. Berpengaruh. Berdampak besar di dalam hidupmu. Mengubah, memulihkan keluargamu. Ayo saudara, masuk terus di dalam kegerakan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh di dalam rohani saudara. Ikuti skema perjalanan rohani
yang ada di gereja kita. Yang belum menyelesaikan Bapak Ibu segera menyelesaikan. Ayo yang belum dibaptis, sudah segera daftarkan. Kemudian mulai melangkah untuk saudara dibekali dengan pengajaran-pengajaran. Yaitu sekolah orientasi melayani. Saudara ikuti dengan sungguh-sungguh dan terus saudara bergerak di dalam panggilan Allah. Dipersiapkan untuk menjadi calon-calon KKS. Saudara akan dilatih menjadi seorang penuai, dibangkitkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyerahkan hidupmu bagi kemuliaannya, dipakai untuk selamatkan jiwa. Haleluya, amin. Tuhan kita luar biasa. Kita akan berdoa saudara. Tuhan terima kasih buat kedahsyatan yang Tuhan senantiasa berikan dalam hidup kami. Anugerah-Mu. Semua hanya by grace. Oleh anugerah-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini. Tetapi kami hidup ada di dalam kemenangan. Bersama dengan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima rema daripada Tuhan. Dan kami mau kerjakan, kami mau lakukan. Sehingga kami boleh bergerak sesuai dengan arahan, tuntunan, bimbingan Tuhan lewat gereja kami. Terpujilah bagi Allah kami. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami terima anugerah daripada-Mu Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu beriku kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawa kami Tuhan, Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan di hidupku, Kau meneguhkanku, yes, dengan firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin saat Roh-Mu bekerja. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Mujizat besar kan terjadi. Mujizat besar kan terjadi. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini.